Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Subur Solusi Umat Bulan Ramadan. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI dengan LP3I, dan kami hadirkan 3 orang narasumber di studio, dan tema yang kami angkat sekarang ini adalah puasa dan problematika dakwah. Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Haji Sultan dari Denpasar yang belum dijawab tentang banyaknya kegiatan dakwah atau para mubalik, para dai, para ustadz yang tidak ikhlas. Bagaimana nih, Bib? Sebenarnya suatu pembicaraan yang lumayan sensitif, sebab kita tidak tahu hati orang. Kita tidak bisa nilai dia itu ikhlas atau tidak. Kalau tadi cuma alasan, misalnya nentukan tanggal, ya kalau memang orang sudah penuh ya harus cari tanggal. Nanti kalau sudah dikasih tahu misal tanggal kemudian ada tabrakan dengan acara yang lain, kan itu mengecewakan yang mengundang. Artinya itu masukan yang bagus, artinya motivasi yang bagus, artinya mengingatkan kita semua. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama kan artinya mengingatkan supaya dai-dai atau yang lainnya itu menjadi lebih ikhlas, memacu diri mereka untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sifat insan tentunya punya dua hal. Artinya yang bagus, laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li ibadillah. Artinya dia harus punya sifat. Siapapun, kita dai atau yang bukan dai, punya dua sifat. Yang pertama, selalu bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada umat manusia semuanya. Jadi artinya supaya kita bisa lebih memahami. Baik, terima kasih. Kita terima telepon dulu. Boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Haji Solehan dari Batam. Solehan dari Batam. Silakan, Pak Haji Solehan. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Pak Haji Solehan, tolong televisinya dikecilkan, ya. TV dikecilkan. Bukan TV-nya, suara volumenya. Ya, volumenya dikecilkan, ya. Halo. Iya, baik, silakan, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Saya mau nanya. Saya lihat selama ini, saya mau nyari bagaimana dalam praktikannya. Itu yang pertanyaan saya. Itu Islam itu hanya untuk diceritakan saja atau untuk dilaksanakan? Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Solehan. Ya. Nabi itu untuk diikuti, untuk ikutan atau sekadar untuk diceritakan saja? Baik, terima kasih Pak Haji Solehan. Sudah bisa ditangkap setelah Pak Haji Solehan di Batam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Dengan siapa di mana? Dari Pak Faisal dari Pasuruan ini. Pak Faisal di Pasuruan. Silahkan Pak Faisal. Suaranya agak dikeraskan. Iya, begini. Saya sebetulnya mau kepingin umroh, tapi gagal terus. Iya, jadi saya tiap malam itu ikut sholat di TV di terawih di Mekah itu. Boleh nggak? Baik nggak? Katanya bid'ah. Iya. Baik. Terima kasih Pak Faisal di Pasuruan. Ini Habib nih yang menjawab nih, Bib. Mulai dari yang pertama dulu Ustadz Helmi ya, dari Pasuruan di Batam ya. Islam itu sebaiknya apakah itu hanya untuk diceritakan atau diamalkan? Nabi apakah untuk diteladani atau diceritakan saja? Silakan. Baik, dalam rangka untuk melaksanakan ajaran Islam, kan tentu saja harus disampaikan dulu dong. Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan kalau ini tidak disampaikan? Menyampaikan sampai mengerjakan. Betul. Kemudian Rasulullah, kan dia adalah uswatun hasanah, suri tauladan kita semua. Kalau tidak diceritakan kepada siapapun, sirah nabawiyah itu, bagaimana kita menjadikan itu teladan? Kan tidak mungkin. Karena itu memang ini konvergensi antara keduanya, tidak mungkin dipilah-pilah saja. Kecuali kalau itu disampaikan dengan nada sinism ya, diceritakan saja, tapi Ustadz cerita apa, tiba-tiba umatnya berjalan lain. Nah, itu memang problematika dakwah kita yang tadi sudah kita sampaikan. Itu jawaban saya. Baik, Habib, dari Pak Faisal nih, menarik ditanya. Jadi karena belum kesampaian umroh ya. Iya, pertama tambahan sedikit, artinya kan Islam itu kan dikatakan apa artinya Islam? Islam itu istislam wal inqiyad. Artinya menerima dan tunduk. Tunduk dengan apa? Tunduk dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi untuk umat manusia. Jadi
seperti yang disampaikan, bahwa tidak mungkin orang itu bisa tahu kalau tidak disampaikan, kan seperti itu. Artinya harus ada take and give, harus ada yang menerima dan memberi, seperti itu. Kemudian tadi umrah, ya itu kan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu alaihi rahmatullah, beliau mengatakan innama fil man'i al-ata, artinya di situ ada cegahan dari Allah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada hikmah yang kita tidak tahu. Mungkin kita belum bisa sempat haji, belum sempat umrah, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kebutuhan umatnya, kebutuhan hambanya. Kemudian ada pun sholat tadi, sholatnya, karena kerinduan ya. Haram. Karena kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu. Kalaupun seandai kata kita tidak tercatat atau sampai kita meninggal dunia belum sempat berangkat haji, tapi kita sudah berusaha untuk berangkat haji, bukan berarti mampu tidak mau berangkat. Dengan ada urusan segala macam, insya Allah kita pun meninggal sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Baik, kan seperti itu. Kalau sholat berjamaah itu kan hendaknya si makmum ada di dalam ruangan yang sama, yang berhubungan, yang terdengar begitu. Nah, bagaimana kalau makmum kepada imam yang ada di Masjidil Haram itu melalui televisi? Hukumnya tidak sah bermakmuman kepada yang di televisi. Begitu Bib ya. Dalam madhab al-Imam Syafi'i tidak sah. Tidak sah ya. Artinya memang harus di dalam tempat yang melihat, sama ya, tempat yang sama. Baik, Ustaz Aceng mau menambahkan, Ustaz Aceng, silakan. Nah, bagaimana nih mencetak kader-kader mahasiswa-mahasiswa LP3I yang memiliki kesadaran berdakwah tapi tidak komersial? Pertama, dasar dulu bahasa dakwah, da'ayat dakwatan, mengajak. Mengajak bukan mengejek, ya kan begitu. Nah, banyak di kita pola-pola dakwah itu seolah-olah ada semacam pemaksaan kehendak, merasa dirinya paling benar. Nah, di LP3 insya Allah ada pendekatan-pendekatan psikologis yang mana ada problem, ada solusi. Jadi dengan sistem mentoring itu. Dan yang kedua, tentunya berdasarkan landasan-landasan yang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada persoalan yang kita hadapi, problem dakwah, yang kita mestinya melihat bahwa pada era sekarang adalah bagaimana pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang modern ini. Bukan berarti adanya sebuah sikap otoriter dari penguasa untuk melakukan sesuatu yang secara paksa. Dalam arti masyarakat sekarang ini sudah sangat terbuka. Saudara yang tadi dari Batam, saudara tadi dari Pasuruan sudah memberikan sebuah pemahaman bagaimana dakwah yang benar. Dakwah yang benar adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dakwah yang seperti apa? Beliau melakukan tidak hanya ucapan tadi, tetapi perbuatan. Nah, kita kalau seandainya misalkan LP3 ini bohong penempatan kerjanya, dari dulu sudah bubar, Pak. Tidak mungkin 20 tahun berdiri, kan begitu. Bukan begitu, Bib? Ya, jadi kejujuran. Kejujuran dalam berdakwah. Dan nanti akan memberikan beasiswa sama Habib. Oh, insya Allah. Habib, LP3 ada grupnya, ada Universitas Islam Az-Zahra, ada Setiami. Nah, Habib, insya Allah, Bib. Baik, Ustaz Aceng, Habib, Ustaz Helmi, kita lanjutkan. Silakan. Assalamualaikum. Wah, terputus. Kita lanjut. Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Idris. Pak Idris di mana? Di Kota Bambu, Jakarta Barat. Silakan, Pak Idris. Ya, saya ingin menanyakan kepada Habib bahwa sementara ini banyak tontonan dakwah itu di luar dari asas-asas Islam. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak? Contohnya, Pak Idris? Yang mana itu ada bahwasanya menerangkan pakai busana muslim tapi masih pakai anting gitu, Pak. Begitu. Apakah itu melihat menonjolkan keislamannya? Kedua, kalau si pendakwah itu memang menyesuaikan dengan kategori manusianya, tapi kalau menegakkan nahi munkar juga sesuai dengan apa yang dikerjakannya, seperti menegakkan nahi munkar gitu. Tapi dakwah itu kan sebenarnya menyesuaikan pendakwahnya, jangan dikategorikan dengan materi gitu, Pak. Iya. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Idris di Kota Bambu, Jakarta Barat. Selanjutnya setelah Pak Idris, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Edi di Samarinda. Pak Edi Samarinda, silakan Pak Edi. Mau bertanya, Pak, sedikit ini menyangkut masalah Ramadan ini. Iya, Pak. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman sempat terbincangkan masalah
seorang yang bersuami istri, status bersuami istri, ketika sempat melakukan hubungan suami istri pada malam hari, apakah mereka harus mandi bersih sebelum masuk imsak? Baik, terima Apakah- kasih. Ya, ya Pak. Kasih. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa di mana saja Anda berada, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh narasumber yang ada di studio. Namun sebelum itu, mari kita ikuti dulu selingan-selingan berikut ini. Ibu kenapa, Bu? Tahu mas, tiba-tiba pusing mas, kepala saya mas. Ibu kecapean kali, Bu. Bawanya kebanyakan. Makanya hati-hati, Bu. Ayo kita bantu bawa yuk. Saya terkesan dengan LP3I karena menerapkan link and match sehingga para siswanya mendapat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lembaga pendidikan itu baik jika peduli pada kesempatan kerja bagi para alumninya seperti apa yang dilakukan oleh LP3I. LP3I saya dirikan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Terbukti 55.000 alumninya telah bekerja. Mat! Amat sini, Mat! Wah, kamu cocok, Mat, pakai baju ini. Bapak ngapa pak? Kemana lagi dia ke sama dia? Udah 2 hari dia tidak masuk. Jangan-jangan Mat, sekarang siap-siap. Mamat bisa ikut ibu sebentar ke ruangan ibu?